Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahun la yukhayyibu man tawajjaha ilaihi wa ammah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyur rahmah wa syafi'ul ummah wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadli wal karamah. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Atau kama yaqulu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan, wabil khusus para alimil ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, keluarga besar saya, keluarga besar Kiai Haji Muhammad Idris Saikin, dan para thalabatul marhum al-muallim Kiai Haji Ahmad Sofwan Nizami rahimakumullah ta'ala rahmatal abrar. Saya diamanahkan untuk memberikan sambutan. Pada hakikatnya saya udah gak mau, karena tidak ada lagi yang mesti saya katakan. Dua patron orang besar di dalam diri saya sudah tidak ada. Saya tidak bisa menggambarkan bagaimana rasanya ditinggal kematian. Sulit rasanya. Tapi saya ingat bahwa ini kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Kemudian justru saya teringat saat dahulu Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha saat meninggal oleh ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bolak-balik ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan waktu itu? Beliau katakan, madza ala man syumma turbata ahmadi alla yashumma madaz zamani gawaliya. Subbat alayya masaibu law annaha subbat alal ayyami sirna layaliya. Madza ala man syamma turbata ahmadi, apa yang dirasa, apa yang didapatkan oleh orang-orang yang mencumbu pusaran ayahku Ahmad Rasulullah. Alla yashumma madaz zamani gawaliya. Tidaklah orang yang sudah mencumbu mencium pusaran ayahku Ahmad Rasulullah madaz zamani ghalia, dia tidak mau lagi mencumbu semebak wangi-wangian yang ada di dunia ini. Subbat alayya masaibu, seandainya subbat alayya telah tertuang alayya atas diriku masaibu, musibah-musibah, lau annaha subbat alal ayyami sirna ghali, seandainya musibah itu dituangkan dalam bentuk hari-hari, niscaya hari-hari itu akan terasa malam, semua gelap semua. Saya rasakan itu saat 2 November 2024, 1 tahun kurang lebih yang lalu. Saya ingat betul masa-masa itu, masa-masa masih ada almarhum Pamanda Al-Muallim Kiai Ahmad Sofwan Nizami. Yang kami saksikan adalah kebaikan-kebaikan, ngajar, mengisi kajian-kajian, itu yang kami saksikan. Tapi tidak ada pemandangan yang kami lihat itu sekarang. Secara transmisi sanad atau mata rantai keilmuan, kami punya kakek al-maghfurlah al-muammar Kiai Haji Muhammad Idris Saikin, itu berguru kepada Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Otista. Kemudian beliau berguru juga kepada Mama Ki Abdullah bin Nuh Bogor.
dan beliau juga berguru mengaji kepada Habib Yahya bin Usman bin Akil bin Yahya, putra daripada Mufti Batavia. Ya. Dan terakhir beliau parkir akhir hayatnya mengabdi dan mengaji kepada Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hadami. Begitu juga dengan pamanda Kiai Haji Ahmad Sofwan Nizami, juga mengaji juga. Beliau banyak bertemu dengan ulama. Salah satunya beliau cerita kepada saya, beliau ketemu dengan Profesor Dr. Kiai Haji Ibrahim Hussein, dosen beliau di YIN dulu, pesilat usul fikih. Ya, kemudian beliau tahun 90 awal kalau tidak salah beliau cerita, beliau ditalkin oleh Abah Anom saat kunjungan kampus waktu YIN ke Tasikmalaya, dan beliau tak parkir terakhir mengaji, beristifadah, mengabdi kepada Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hadami. Dan ketiganya ini mempunyai kesamaan, sama-sama ada yang lahir di bulan Januari, ada yang wafat di bulan Januari. Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hadami lahir pada tanggal 2 Januari 1931 dan wafat pada tanggal 7 Mei 2006. Ya. Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hadami lahir 31 Januari 1931 dan wafat ya pada tanggal 7 Mei 2006. Ya, kakek kami Kiai Haji Muhammad Idris Saikin ya lahirnya 2 Januari 1933 dan wafatnya 31 Januari 2018. Pamanda Al-Maghfurlah Muallim Kiai Haji Sofwan Nizami itu beliau lahirnya 18 Januari esok dan wafatnya 2 November 2024. Terakhir, saya atas nama pribadi tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mau hadir, duduk, ikut himpun doa para leluhur-leluhur kami, orang tua kami dan paman kami semuanya. Saya ucapkan jazakumullah hasanat thayyibat mutawaffirat ala hudurikum. Semuanya terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan para jamaah sekalian. Dan tak lupa juga saya sampaikan bahwa saya memohon maaf kalau ada banyak kekurangan di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu dalam hal penerimaan tamu, makanan di jamuan dan tempat yang teramat sempit. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, tidak ada pesan almarhum Pamanda kepada saya, melainkan kita disuruh ngaji. Kita disuruh ngaji. Kita disuruh ngaji. Nggak ada. Kita disuruh jadi pembelajar sepanjang hayat. Disuruh belajar sepanjang hayat, pembelajar sepanjang hayat. Sebagaimana ditegaskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu, "An-nasu min jihati tamtsili akfa'u, abuhumu Adamun wal ummuhu Hawa'u. Fa in lam yakun fi aslihi syarafun yufakhiruna bih, fattinu wal ma'u. Mal fakhru illa li ahlil ilmi, innahum alal huda liman istahda adillau. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu, wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u. Fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada, annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u." Annasu min jihati tamtsili akfa'u. Kita ini manusia dari segi perwujudan, penciptaannya semua sama. Kenapa? Abuhumu Adamun wal ummuhu Hawahu. Nenek moyang kita, bapak moyang kita sama-sama Nabiullah Adam dan Sayyidatuna Hawa. Fa in lam yakun fi aslihi syarafun, maka jikalau terdapat di dalam diri kita manusia itu kemuliaan, yufakhiruna bih, kita bakal berbangga-bangga dengan nasab kita. Fattinu wal ma'u, padahal kita diciptakan oleh Allah dari tanah lempung dan ya. Mal fakhru,
li ahlil ilmi innahum alal huda liman istahda adillau. Tidak ada yang patut dibanggakan melainkan para pemilik ilmu. Innahum alal huda liman istahda. Sesungguhnya para pemegang ilmu pengetahuan agama berada di atas jalan petunjuk dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang meminta petunjuk. Ya. Ahlan wa sahlan. Dr. Haji Sudirman Lehuri. Sudah. Fafuz bi ilmin wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu. Kadar setiap seseorang itu maka yuhsinuhu, tergantung dengan kebaikannya. Wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u. Ya, orang-orang bodoh merupakan adalah musuh, kebodohan adalah musuh bagi pada orang-orang berilmu. Fafuz bi ilmin ta'is bihi hayyan abada. Maka beruntunglah ya bagi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama, engkau akan hidup selama-lamanya. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Di saat orang-orang pada mati meninggal, para ahlul ilmi itu tetap hidup. Mari sama-sama ini menjadi tazkiratun nafsi walana walakum untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat, kita bisa meneruskan perjuangan guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala salah dan khilaf beliau. Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan kabar gembira tentang kepastiannya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah wa ma nawaina min nawaya salihah ya rabbi haqiqah bisirril Fatihah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.